Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Imron Reswi selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling, dan tak lupa pula kepada teman-temanku semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tema kami, yaitu tentang eksistensial terapi. Saya Haidina Mongfira dari NIM 2301010007. Di sini saya menjadi pemateri pertama. Saya Zahratul Fida dengan NIM 23010111014 sebagai pemateri yang kedua. Dan saya Auranya Syahria dengan NIM 2301011110153 sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membahas tentang existential therapy, key concept, the therapy process, application therapeutic techniques and producers. Yang terakhir yaitu tentang existential therapy from a multicultural perspective. Existential therapy. Existential therapy can best described as a philosophy approach the influence counselor the therapeutic practice. The approach is grounded on the assumption that we are free and the three for respond or for our choice and action. This chapter addresses some of the existential ideas and themes that have significant implication for the extensional oriented practice. The extensional approach project the determination view of human nature explained by Orbach's positional and predictional behaviorism. Terapi eksistensial adalah gambaran sebagai pendekatan filosofis yang mempengaruhi praktik terapi konselor. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kita bebas karena kita bebas dan oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Di bab ini kita akan membahas beberapa ide dan tema eksistensial yang mempunyai implikasi signifikan bagi praktis yang berorientasi eksistensial. Pendekatan eksistensial menolak pandangan deterministik tentang sifat manusia yang dianut oleh psikoanalis ortodoks dan behaviorism radikal. Historical background in philosophy and existentialism. It grew out of an effort to help people revolution the demands of comfort life, screwed as isolation, alienation, and mailings. Easy waiters focus on the individual experience of being alone in the world and fighting the anxiety of the situation. The European expedition perspective focus on human elimination and the three dimensional of life. Life is on category after other with no coherence beyond the
tiny of dirt. Latar belakang history. Dalam filsafat dan eksistensialisme, itu tumbuh dari upaya untuk membantu seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilema ke dalam kehidupannya kontemporer, seperti isolasi, keterasingan, dan ketidakberdayaan. Penulisan dari awal fokus pada pengalaman seseorang atau individu sendiri di dunia yang mendapati suatu kecemasan situasi ini. Perspektif eksistensial Eropa berfokus pada keterbatasan manusia dan dimensial kehidupan yang tragis. Kehidupan adalah satu kontingensi demi satu tanpa jaminan di luar kematian. View of human natural. The cultural significance of the extensional movement is that it reaction against the tendency to identify the therapy with a set of textuals. The extensional movement line of perfect for the person for exploring new aspect of human behavior and for divergent methods of understanding people. It uses numbers applause to the therapy. Based on this assumption about human nature, the contour focus of the existential affirmance is on the individual's experience of being in the world alone and facing the inaction of the isolation. Pandangan sifat manusia. Arti penting dari gerakan eksistensial adalah bahwa ia bereaksi terhadap kecenderungan untuk mengidentifikasi terapi dan serangkaian teknik. Gerakan eksistensial melambangkan penghormatan terhadap pribadi, eksplorasi aspek-aspek yang baru dalam perilaku manusia, dan metode-metode yang berbeda dalam memahami manusia. Ia menggunakan berbagai pendekatan terapi terhadap berdasarkan asumsinya tentang sifat manusia. Fokus pendekatan eksistensial ini adalah ia mengalami individual berada di dunia sendiri yang menghadapi kecemasan atau isolasi tersebut. Profession 1. The company for self-aware stickers not in installation, sticky note installation, get stickers people label as we insecure or any words of the cookies available to us. We also ensure our sense of responsibility for the completion of the cookies. We are subject to loneliness,
minialis, minialis amputation, Goliath, and isolation, because also wafers is at the root the root of most other human capa- capacities. The description of extension of extent is it is fundamental to human growth. Posisi pertama, kapasitas kesadaran diri. Ketika kita mengatakan kesadaran, ada pilihan, ada beberapa banyak pilihan yang tersedia di dalam diri kita. Kita juga meningkatkan rasa tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan yang kita pilih tersebut. Kita rentan terhadap kesepian, ketidakberartian, kehampaan, dan rasa bersalah dan kebersaingan, karena kesadaran diri adalah akar dari sebagai kapasitas manusia. Keputusan untuk mengembangkan dan mengubah hal yang mendasar bagi pertumbuhan manusia atau pertumbuhan dari diri kita sendiri. Profession 2, Fandom and Responsibility. Cultivate existential. There is that people are free to choose among all the alternative, and the Republicans have a large role in shaping their destination. A central existential component is that although we long for freedom, we often try to expand for us freedom. After that, we have no cookies about being thrust into the manner in which we live and what we become are the result of our cookies, because of the reality of the freedom, we are challenged to affection responsibility or responsibility directing our life. Posisi yang kedua yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Tema esensial yang khas adalah bahwa manusia bebas memilih secara alternatif, dan oleh karena itu mempunyai peran yang besar dalam menentukan nasib mereka. Konsep central esensial adalah meskipun kita mendapatkan kebebasan tersebut, maka kita sesekali mencoba untuk melarikan diri sendiri tanpa merugikan orang lain, meskipun kita tidak punya pilihan untuk memasukkannya di dalam dunia ini. Cara kita adalah hidup untuk menjadi apa yang kita hidup adalah menjadi apa kita hasil dari pilihan kita, karena realitas kebebasan ini bisa ditantangi untuk menerima tanggung jawab dan mengarahkan hidup kita. Dalam tanggung jawab sendiri, kita tanpa harus memikirkan orang lain, kita harus bertanggung jawab apa yang kita purpose essentially serving our identity and relationship to others. The therapy can challenge to examine with the kid for their relationship, how when others mean intimate contact, how they prefer themselves from having a great relationship, how they might
greater their capacity, healthy, and mature human relationship. Destination human talents is the is the is the is the signature of essential essential of signature and purpose on life extension therapy and provide the computational framework uh, for helping culture challenge the meaning in their life. Proporsi yang ketiga yaitu berjuang untuk mengidentitas hubungan antar orang lain. Terlapis dapat menantang seorang klien untuk mengaji apa yang mereka peroleh dari hubungan mereka, bagaimana mereka menghindari kontak intim, bagaimana mereka mencegah diri mereka untuk mereka sendiri untuk memiliki hubungan yang setara, dan bagaimana mereka dapat menciptakan hubungan antar manusia yang intelektual, sehat, dan matang. Jadi, ciri-ciri khas manusia adalah berjuang untuk merasakan arti dan berjuang hidup, tetapi terapi esensial adalah memberikan kerangka konseptual untuk membantu klien untuk dalam mematangkan makna hidup dalam diri mereka. Topik selanjutnya yaitu proportion for tentang the search for meaning. Creating new meaning, logotherapy is the technique to help clients find a meaning in life. The therapist's function is not to tell clients what their particular meaning in life should be, but to point out that they can discover meaning even in suffering. This view holds that human suffering can be turned into human achievement by the stand an individual takes when faced with it. Meaning is created out of an individual's engagement with what is valued, and this commitment provides the purpose that makes life worthwhile. Adapun artinya yaitu logoterapi adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu klien menemukan makna dalam hidup. Adapun fungsi terapis bukanlah memberitahu klien apa makna hidup mereka yang seharusnya. Akan tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menemukan makna bahkan dalam penderitaan. Adapun pendekatan ini berpendapat bahwa penderitaan manusia itu dapat diubah menjadi prestasi manusia melalui sikap yang diambil oleh individu saat menghadapinya. Makna diciptakan melalui keterlibatan individu dengan apa yang dihargai, dan komitmen ini memberikan tujuan yang membuat hidup berarti. Nah, maksudnya yaitu bahwasannya logoterapi itu adalah pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk membantu klien menemukan makna dalam hidup mereka. Nah, terapis dalam logoterapi tidak bertugas memberitahu klien apa makna hidup yang seharusnya mereka miliki, akan tetapi membantu mereka menyadari bahwa mereka itu dapat menemukan makna bahkan dalam situasi penderitaan itu. Nah, pendekatan logoterapi ini meyakini bahwa penderitaan manusia itu dapat diubah menjadi prestasi manusia melalui sikap yang diambil oleh individu saat menghadapinya. Nah, makna hidup diciptakan itu melalui keterlibatan individu dengan nilai-nilai dan hal-hal yang dihargai oleh mereka, serta komitmen ini juga memberikan tujuan yang membuat hidup memiliki makna yang berarti. Nah, dalam logoterapi penting bagi individu untuk menemukan dan mengembangkan makna dalam hidup mereka.
sebagai sumber motivasi dan kepuasan. Selanjutnya yaitu proportion 5 tentang anxiety as a condition of living. Anxiety arises from one's personal strivings to survive and to maintain and assert one's being. And the feelings anxiety generates are an inevitable aspect of the human condition. Existential anxiety is the unavoidable result of being confronted with the limits of existence, that freedom, isolation, and meaninglessness. Existential anxiety can be a stimulus for growth. Nah, kita artikan yaitu kecemasan ini timbul dari upaya seseorang untuk bertahan hidup, menjaga, dan menegaskan keberadaannya, serta perasaan yang dihasilkan oleh kecemasan adalah aspek yang tak terhindarkan dari kondisi manusia. Adapun kecemasan eksistensial adalah hasil yang tidak dapat dihindari ketika dihadapkan pada realitas eksistensial seperti kematian, kebebasan, pilihan, isolasi, dan kehampaan. Nah, kecemasan eksistensial ini dapat menjadi stimulus untuk pertumbuhan. Maksudnya yaitu bahwasannya kecemasan eksistensial ini adalah kecemasan yang timbul dari usaha seseorang untuk bertahan hidup, menjaga, dan menegaskan keberadaannya sebagai seorang manusia. Nah, ini adalah respon alami terhadap realitas eksistensial yang dihadapi oleh setiap individu, termasuk dari kematian, kebebasan, pilihan, isolasi, dan kehampaan. Yang pertama yaitu tentang kematian. Nah, kecemasan eksistensial terkait dengan kematian adalah refleksi dari kesadaran manusia akan keterbatasan dan kehancuran fisik yang tak terelakkan. Kesadaran akan kematian dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi setelah kematian, serta perasaan takut kehilangan orang-orang yang dicintai. Yang kedua yaitu kebebasan. Bahwasanya kecemasan eksistensial terkait dengan kebebasan ini melibatkan rasa tanggung jawab dan beban untuk membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Memungkinkan kita untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Akan tetapi juga menimbulkan kecemasan karena kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut. Yang ketiga yaitu pilihan. Nah, kecemasan eksistensial terkait dengan pilihan ini melibatkan perasaan terbebani oleh beban dan tekanan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, rasa takut akan membuat kesalahan atau menyesal atas pilihan yang diambil ini dapat menyebabkan kecemasan yang signifikan. Yang keempat yaitu isolasi. Nah, kecemasan eksistensial terkait dengan isolasi ini adalah rasa kesepian dan terasing yang dialami oleh setiap individu. Perasaan terpisah dari orang lain dan kurangnya hubungan sosial yang bermakna dapat menimbulkan kecemasan dan perasaan tidak bernilai. Yang kelima yaitu kehampaan. Nah, kecemasan eksistensial terkait dengan kehampaan ini adalah perasaan kekosongan dan kurangnya makna dalam hidup. Maksudnya rasa tidak memiliki tujuan yang jelas atau merasa bahwa hidup tidak memiliki arti dapat menyebabkan kecemasan yang mendalam. Nah, namun penting untuk diingat bahwa kecemasan eksistensial ini juga dapat menjadi stimulus untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dalam menghadapi kecemasan eksistensial, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, menemukan makna dalam hidup, serta mengambil langkah-langkah untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Selanjutnya yaitu proportion 6 tentang awareness of death and non-being. The existentialist does not view death negatively but holds that awareness of death as a basic human condition gives significance to living. Distinguishing human characteristic is the ability to grasp the reality of the future and the inevitability of death, rather than being frozen by the fear of death that can be viewed as a positive force
that enables us to live as fully as possible. Artinya yaitu bahwasannya pandangan eksistensialis tidak melihat kematian secara negatif, tetapi meyakini bahwa kesadaran akan kematian sebagai kondisi dasar manusia memberikan makna bagi kehidupan. Salah satu karakteristik khas manusia adalah kemampuan untuk menyadari realitas masa depan dan ketidakterelakan kematian. Alih-alih terjebak oleh ketakutan akan kematian, kematian dapat dipandang sebagai ketakutan positif yang memungkinkan kita hidup sebaik mungkin. Nah, maksudnya yaitu bahwasanya dari pandangan eksistensialis ini terhadap kematian adalah bahwa mereka tidak melihatnya secara negatif. Akan tetapi, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kondisi manusia, eksistensialis ini meyakini bahwa kesadaran akan kematian memberikan makna bagi kehidupan kita. Nah, kematian ini dianggap sebagai realitas yang tidak dapat dihindari, dan kesadaran akan kematian membedakan manusia dari makhluk lainnya. Eksistensialis ini mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk menyadari masa depan dan menerima kenyataan bahwa kematian adalah tak terelakkan. Dalam pandangan eksistensialis ini, kesadaran akan kematian dapat menjadi pendorong bagi kita untuk hidup lebih bermakna dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Alih-alih terjebak dalam ketakutan akan kematian, eksistensialis melihat kematian sebagai kekuatan yang positif. Kematian dianggap sebagai pengingat akan keterbatasan manusia dan mendorong kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, menghargai nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Dalam menghadapi kematian, kita dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Dengan memandang kematian sebagai kekuatan yang positif, eksistensialis mengajak kita untuk hidup secara autentik, menjalani kehidupan dengan penuh arti, dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Kesadaran akan kematian memberikan perspektif yang mendalam tentang kehidupan kita dan mendorong kita untuk hidup sebaik mungkin. Yaitu tentang therapeutic goals. Existential therapy aims at helping clients face and engage in action that is based on the authentic purpose of creating a worthy existence. Increases awareness is the central goal of existential therapy, which allows elites to discover that alternative possibilities exist where none were recognized before. Clients come to realize that they are able to make change in their way of being in the world. Adapun artinya yaitu terapi eksistensial ini bertujuan untuk membantu klien menghadapi kecemasan dan terlibat dalam tindakan yang didasarkan pada tujuan otentik untuk menciptakan keberadaan yang berarti. Peningkatan kesadaran ini adalah tujuan utama dari terapi eksistensial yang memungkinkan klien menemukan bahwa ada kemungkinan alternatif yang sebelumnya tidak diakui. Klien menyadari bahwa mereka mampu melakukan perubahan dalam cara mereka berada di dunia. Adapun maksudnya yaitu bahwasannya terapi eksistensial ini bertujuan untuk membantu klien menghadapi kecemasan serta mengambil tindakan yang didasarkan pada tujuan otentik untuk menciptakan kehidupan yang memiliki makna. Pada intinya, terapi ini membantu klien mengeksplorasi dan memahami diri mereka sendiri secara mendalam, sehingga mereka dapat menemukan alternatif baru dan mencapai perubahan yang signifikan dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia.
Adapun tujuan dari terapi eksistensial ini adalah meningkatkan kesadaran klien. Dalam proses terapi, klien diberikan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, nilai-nilai mereka, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka. Dengan meningkatkan kesadaran ini, klien dapat melihat bahwa ada berbagai kemungkinan dan alternatif yang sebelumnya tidak mereka sadari. Adapun melalui terapi eksistensial ini, klien juga menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dalam cara mereka berada di dunia. Mereka belajar bahwa mereka dapat mengambil tindakan berdasarkan pemahaman baru yang mereka peroleh selama proses terapi. Klien diarahkan untuk menjalani kehidupan yang lebih otentik dan sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan hidup mereka sendiri. Topik selanjutnya tentang therapist function and role. Existential therapists are primarily concerned with understanding the subjective world of clients to help them come to new understanding and opinions. Therapists with an existential orientation usually deal with people who have what could be called restless existence. These clients have a limited awareness of themselves and are often vague about the nature of their problems. Adapun artinya yaitu bahwasanya terapis eksistensial memiliki perhatian utama dalam memahami dunia subjektif klien untuk membantu mereka memperoleh pemahaman dan pilihan baru. Terapis dengan orientasi eksistensial biasanya bekerja dengan individu yang memiliki apa yang bisa disebut sebagai kehidupan yang terbatas. Nah, klien-klien ini memiliki kesadaran terbatas tentang diri mereka sendiri dan seringkali samar-samar tentang sifat masalah mereka. Nah, maksudnya di sini yaitu bahwasannya terapis eksistensial memiliki fokus utama dalam memahami dunia subjektif klien, yaitu pengalaman, pikiran, perasaan, serta pemahaman yang unik bagi setiap individu. Mereka berusaha untuk memahami klien secara mendalam, menggali pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, dan membantu mereka menemukan pilihan yang baru yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Nah, terapis eksistensial sering bekerja dengan individu yang menghadapi keterbatasan dalam kehidupan mereka. Klien-klien ini mungkin mengalami keterbatasan dalam pemahaman tentang diri mereka sendiri, sulit untuk mengartikulasikan masalah mereka dengan jelas, atau mungkin merasa kebingungan tentang sifat masalah yang mereka hadapi. Dalam terapi eksistensial, terapis berperan sebagai pendamping yang empati dan penuh pengertian. Mereka menciptakan ruang yang aman bagi klien untuk berbagi pengalaman dan pemikiran mereka tanpa penilaian atau penekanan. Dengan mendengarkan dengan sesama dan mengajukan pertanyaan yang tepat, terapis membantu klien memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang diri mereka sendiri serta masalah yang mereka hadapi. Melalui proses terapi, klien dibantu untuk mengatasi keterbatasan pemahaman mereka. Mereka didorong untuk menggali lebih dalam tentang diri mereka sendiri, mengidentifikasi nilai-nilai, kepercayaan, dan harapan yang mendasari kehidupan mereka. Terapis membantu klien menemukan pilihan baru yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang diri mereka sendiri dan di dunia di sekitar mereka. Topik selanjutnya tentang clients experience in therapy. They are challenged to take responsibility for how they now choose to be in their world. Effective therapy does not stop with this awareness itself.
For the therapist ensures clients to take action on the basis of the insight they develop through the therapeutic process. They are expected to go out into the world and decide how they will live differently. Yang artinya yaitu bahwasanya mereka ditantang untuk bertanggung jawab atas bagaimana mereka memilih untuk berada di dunia mereka saat ini. Terapi yang efektif tidak berhenti hanya pada kesadaran ini, karena terapis mendorong klien untuk mengambil tindakan berdasarkan wawasan yang mereka kembangkan melalui proses terapi. Mereka diharapkan untuk keluar ke dunia dan memutuskan bagaimana mereka akan hidup dengan cara yang berbeda. Nah, masuknya di sini yaitu dalam terapi eksistensial, klien ditantang untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka dalam kehidupan mereka saat ini. Mereka diajak untuk menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan dan kemampuan untuk mengambil alih kendali atas kehidupan mereka. Mengubah pola pikir, perilaku, dan sikap yang tidak lagi bermanfaat atau sesuai dengan tujuan hidup mereka. Namun, terapi yang efektif tidak hanya berhenti pada tingkat kesadaran ini. Terapis eksistensial mendorong klien untuk mengambil tindakan berdasarkan wawasan dan pemahaman baru yang mereka kembangkan melalui proses terapi. Adapun klien didorong untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka, mengimplementasikan pola pikir dan perilaku yang lebih sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup yang mereka temukan. Adapun klien diharapkan untuk keluar ke dunia dan mengambil langkah-langkah konkret untuk hidup dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin perlu menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan dalam mengubah pola pikir dan perilaku lama mereka. Adapun terapis ini mendukung klien dalam proses memberikan dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang konstruktif saat mereka menghadapi perubahan dan mencoba hal-hal yang baru. Kali ini saya akan membahas materi tentang relationship between therapist and client. Existential therapies give central comments to the relationship with client. The therapist is a journey taken by therapist and client that delves deeply into the world as perspective and experienced by the client. But this type of questioning, the therapists also be in contact with their own phenomenological work. Walters and Jameson state that existential counseling is a voyage into self-discovery for both client and therapist. Jadi, terapi eksistensial ini memberikan perhatian utama pada hubungan dengan klien. Terapi adalah perjalanan yang dilakukan oleh terapis dan klien yang menggali secara mendalam yang dirasakan dan dialami oleh klien. Namun, jenis pencarian ini menuntut terapis juga berhubungan dengan dunia fenomenologis mereka sendiri. Fenomenologis yaitu pengalaman seseorang yang dialami secara langsung mencakup segala sesuatu yang muncul dalam kesadaran seseorang, termasuk pikiran, perasaan, persepsi sensorik, dan pengalaman emosional. Menurut Contrast and Johnson, mengatakan bahwa konseling eksistensial adalah perjalanan menuju penemuan diri, baik bagi klien maupun terapis. Kali ini saya akan membahas materi tentang application therapy techniques and procedure. The main guideline is that the existential fractional intervention are responsive to the occasion
of its client. Henderson believes that the starting point for existential work is for a practitioner to clarify their view on life and living. She stressed the importance of therapists tracing sufficient depth and openness in their own life to venture into client murky waters without getting lost. The nature of existential work is assisting people in the process of living with greater experience and ease. Jadi, pedoman utamanya adalah intervensi praktisi eksistensial responsif terhadap keunikan setiap klien. Van Deurzen percaya bahwa titik awal dari pekerjaan eksistensial adalah bagi para praktisi untuk memperjelas pandangan mereka tentang kehidupan-kehidupan. Dan dia menekankan pentingnya terapis mencapai kedalaman dan keterbukaan yang cukup dalam kehidupan mereka sendiri untuk menjelajah pikiran keruh klien tanpa tersesat. Hakikat kerja eksistensial adalah membantu manusia dalam proses hidup dengan keahlian dan kemudahan yang lebih besar. Van Deurzen berpendapat bahwa terapis eksistensial perlu menyesuaikan intervensi mereka dengan kepribadian dan gaya mereka sendiri serta peka terhadap apa yang dibutuhkan setiap klien. Phase of existential counseling. During the initial phase of counseling, therapists examine clients identify and verify their assumption about the work. Clients are invited to review and question the ways in which they perceive and make sense of their existence. The final phase of existential counseling focuses on helping people take what they are learning about themselves and put it into action. Selama fase counseling, selama fase awal counseling, terapis selama fase fase awal konseling, terapis membantu klien dalam mengidentifikasi dan klarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Klien diajak untuk mendefinisikan dan mempertanyakan cara mereka memandang dan memahami keberadaan mereka. Ini adalah tugas yang sulit bagi banyak klien, karena pada awalnya mereka mungkin menganggap masalah mereka hampir seluruhnya disebabkan oleh penyebab eksternal. Selama fase tengah, konseling eksistensial, klien didorong untuk mengkaji lebih dalam sumber dan otoritas sistem nilai mereka saat ini. Fase terakhir, yaitu berfokus pada membantu seseorang mengambil apa yang mereka pelajari tentang diri mereka sendiri dan menerapkannya dalam tindakan atau kehidupan sehari-hari. Konformisi ini tidak terbatas pada apa yang terjadi selama terapi. Di slide ke-20 ini saya akan menjelaskan mengenai client appropriate for existential counseling. Lucinta and Page assert that the full and vitality of therapy approach depend on its ability to assist client in dealing with the source of pain and dissatisfaction in their life. That the existential orientation is particularly suited to individual who are experiencing a lack of a sense of identity. Lucinta and Page menegaskan bahwa nilai dan vitalis pendekatan psikoterapi bergantung pada kemampuan untuk membantu klien dalam menghadapi sumber rasa sakit dan ketidakpuasan dalam hidup mereka.
Mereka berpendapat bahwa orientasi eksistensial terutama cocok untuk individu yang mengalami kekurangan rasa identitas. Ada beberapa contoh titik balik penting yang menandai perjalanan dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan lainnya. Adalah perjuangan untuk mendapatkan identitas pada masa remaja, mengatasi kemungkinan kekecewaan di usia parubaya, menyesuaikan diri dengan anak-anak yang meninggalkan rumah, mengatasi kegagalan dalam pernikahan dan pekerjaan, dan menghadapi masalah lainnya. Peningkatan keterbatasan fisik seiring bertambah usia. Hal ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang berada di ujung tanduk, seperti mereka yang sedang sekarat atau berencana untuk bunuh diri, atau mereka yang sedang bekerja. Through previous powerful context to look at oneself and to be consider what Chris makes me more on can really run on. Members can openly share their fears related to living in unbelieving ways and come to recognize how they have compromised their integrity. Members can readily discover ways in which they have lost their direction and can begin to be more true to the to more true to themselves. Member learn that it Remember that is not in order that they find the answer to question about significance and purpose and life. Existential group leader help member live in authentic ways and different from receiving simple solution. Sebuah kelompok memberikan konteks yang kuat untuk menanggapi sedikit. Lalu untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan apa yang mungkin lebih otentik bagi seseorang. Para anggota dapat secara terbuka menyampaikan ketakutan mereka terkait hidup dengan cara yang tidak memuaskan dan menyadari betapa mereka telah mengkompromikan integrasi mereka. Para anggota secara bertahap dapat menemukan cara-cara di mana mereka telah kehilangan arah dan dapat mulai menjadi lebih jujur pada diri mereka sendiri. Para anggota belajar bahwa bukan pada orang lain, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup. Pemimpin kelompok yang eksistensial membantu anggotanya hidup dengan cara yang otentik. Para anggota secara bertahap dapat menemukan cara-cara di mana mereka telah kehilangan arah dan dapat mulai menjadi lebih jujur pada diri mereka sendiri. Strengths of the existential approach is that it enables clients to examine the degree to which their behavior is being influenced by social and local conditions. Client can be challenged to look at the place they are paying for the description, decisions they have made. Although it is true that some clients might not feel a sense of freedom, their freedom can be increased if they recognize the social limits they are facing. Jadi, kekuatan pendekatan eksistensial adalah kemungkinan klien untuk memeriksakan sejauh mana perilaku mereka dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Klien dapat ditantang, di-challenge untuk melihat harga yang mereka bayar atas keputusan yang telah mereka buat. Meskipun benar bahwa beberapa klien mungkin tidak merasa kebebasan,
Kebebasan mereka dapat ditingkatkan jika mereka menyadari batasan sosial yang mereka hadapi. A potential problem with an existential theory is that is heavily focused on the philosophical assumption of self-determination, which may not take into account that complex factor that many people will have been oppressed most daily. We will with this awareness, we become free beings who are responsible for causing that global way, what we live, and we influence our own destiny. Masalah potensial dalam teori eksistensial adalah bahwa teori ini sangat terfokus pada asumsi filosofis tentang penentuan nasib sendiri, yang mungkin tidak menentukan faktor-faktor kompleks yang harus dihadapi oleh banyak orang yang tertindas. Dengan kesadaran ini, kita menjadi makhluk bebas yang bertanggung jawab memilih cara hidup kita sendiri dan kita mempengaruhi nasib kita sendiri. Jadi, apa yang kita pilih akan menentukan nasib kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.